rasisme yang dilakukan oleh selebgram kepada warga Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Anjani Fitri. Saya Indonesia Putri. Saya Ragila Isma Prameswari. Berikut kami akan menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kami. Pertanyaan wawancara yang pertama, menurut Gus Sofa, pandangan sebagai akademisi, bagaimana fenomena rasisme yang muncul di media sosial, khususnya oleh selebgram, apakah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hal tersebut? Iya. Ya, pertama buat saya apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut yang mungkin bisa disebut rasisme ya, kita perlu prihatin ya dalam dunia yang sudah semakin humanis ini ya. Apalagi kita hidup di negeri kita tercinta ini, Indonesia yang kaya dengan suku bangsa, etnik, budaya, tradisi, kok masih ada celotehan, ujaran yang sifatnya rasis tersebut ya. Tentunya ini perlu kita kritisi ya. Wajib ya buat rakyat kita bagi warga negara yang cinta negeri ini supaya tidak terulang rasisme seperti ini. Apalagi rasisme yang bukan hanya bernuansa langsung menjurus ke etnik gitu ya. Ini bahaya. Bahaya. Soal dampak ya, mungkin orang melihat kan selebgram dampaknya begini. Saya kira apa ya, warga negara kita itu udah kritis, udah punya daya tangkap yang lebih komprehensif gitu ya. Menanggapi seperti itu malah mungkin banyak kecaman kan ya dari tanggapan netizen di situ ya. Ini menandakan bahwa warga negara Indonesia ini sudah pintar, sudah kritis dalam menyikapi apalagi hal-hal yang sifatnya sumir seperti rasisme yang seharusnya tidak terjadi. Kalau menurut saya ya itu bukan sesuatu yang apa ya, pengaruh dari selebgram ini saya kira tidak signifikan, malah justru membuat selebgram ini akan menjadi samsak kritik dari netizen. Harus diluruskan itu. Netizen kita itu terkenal brutal ya, se-Asia Tenggara ya. Jadi kalau sudah menanggapi, wah bisa-bisa lebih keras ya. Ini saya nggak melihat pengaruh ya, pengaruh selebgram yang seperti ini, seperti itu ya. Itu justru pengaruhnya berdampak buruk terhadap selebgram itu sendiri. Karena pernyataannya ya seperti itu ya, pernyataannya yang sangat rasis, yang membuat gaduh. Ya saya kira kita lihatlah konten-konten yang membuat gaduh dan sebagainya. Dan kalau perlu itu udah kena hate speech kan, undang-undang ITE ya, ITE ya, itu udah hate speech, perlu ditindak secara hukum. Selain sanksi sosial, hukuman sosial dari masyarakat. Jadi kita nggak perlu khawatir ada pengaruh apa nih, pengaruh selebgram. Mereka kan membuat konten-konten yang seperti itu, atau maksudnya apa? Maksudnya apa? Ingin terkenal. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah khalif tu'rof, tampillah berbeda supaya kalian terkenal. Orang Arab bilangnya kalau ingin terkenal kencing itu air zam-zam. Nanti akan terkenal. Jadi dia tampil beda sehingga terkenal. Apalagi nyerempet masalah yang peka seperti ini. Apa siapa mereka? Apa dia mencari tenar atau mencari reality dari konten itu ya? Atau apa? Atau iseng? Atau memang punya semacam kebencian yang terpendam? Kasus seperti ini udah berapa kali terjadi ya? Masuk pesawat-pesawat yang ya bahkan al-hukum diri yang pernah terpleset ngantem secara rasis terhadap seseorang yang juga terkenal. Ini udah terjadi dan mungkin udah minta maaf atau gimana ya, yang jelas netizen tidak pada menghujat. Jadi sebenarnya
yang perlu dilakukan ya itu tindakan hukum dan hukuman sosial supaya tidak terjadi lagi. Pengaruh sih enggak lah, kita sudah cerdas ya masyarakat, apalagi mungkin Gen Z ya, Gen milenial yang mungkin nggak terlalu gitu ya, dia fokus ke yang lain, itu saya kira begitu. Solusinya, jadi pertanyaannya bagaimana pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan dan integrasi sosial dapat diintegrasikan untuk mengurangi pengaruh negatif dari rasisme di kalangan pengguna media sosial. Iya. Ya, pendidikan kebangsaan kita pasca reformasi seperti saat ini ya, itu mengurangi, tidak seperti mungkin masa Orde Baru mungkin ya. Kita kembali sepintas ya, Orde Baru kan otoriter ya, zaman Pak Harto, kemudian pendidikan Pancasila, penataran Pancasila diwajibkan ya. Setelah pasca reformasi orang bebas, demokratisasi dan sebagainya, ya pendidikan Pancasila mengerucut gitu ya, tidak bisa dilakukan gimana seperti masa Orde Baru gitu ya. Ya ini ada nilai lebih dan nilai kurangnya, bukan berarti ingin kembali ke masa Orde Baru. Saya ingin menyampaikan fakta dan analisa dari para pakar, saya hanya menyukai aja. Ya pendidikan kebangsaan kita intinya mengurang ya pasca reformasi. Walaupun sekarang udah mulai memunculkan kembali, dikristalisasi seperti misalnya BPIP, Badan Pancasila itu ya, didirikan untuk sosialisasi kebangsaan Pancasila pada masyarakat. Ya ini konsekuensi bahwa negara kita tuh menganut demokrasi, dan kita kan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekarang ini. Ya ini prestasi luar biasa menurut saya. Karena memang saat ini yang ideal adalah negara demokrasi, bukan negara fasis ya, kayak zaman Nazi, zaman Mussolini yang perang sama sekutu, perang sama Uni Soviet dan sebagainya. Ini pilihan kita, resikonya seperti ini. Demokrasi akhirnya hilir mudik, hiruk pikuk, saling saling bertaut, berbagai paham, berbagai ideologi. Indonesia ini pasar ideologi apa saja ada, keagamaan apa saja ada, walaupun hanya nama agama misalnya, tapi semua ada. Apakah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh institusi pendidikan untuk mengedukasi generasi muda tentang bahaya rasisme? Bahaya apa? Rasisme. Oh, rasisme ya. Ya ini peran penting lembaga pendidikan ya. Karena kita tahu kan, namanya lembaga pendidikan atau istilahnya sekolah. Sekolah itu apa sih? Kalau orang belajar dan bersekolah itu perlu dibedakan ya, mungkin ya. Kalau orang belajar dimanapun bisa belajar, iya kan? Bahkan di pasar, di mall, baca buku, pagi di rumah yang tenang, di mana saja bisa belajar tanpa perlu formalitas intensif. Sosialisasi kebangsaan, kewarganegaraan, Pancasila dan nilai-nilai persatuan, nilai kemanusiaan, keagamaan lebih intensif di situ. Harus ya kan? Kalau yang belajar tanpa sekolah mana sudah bebas ya, nggak ada pengawasan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Saya akan bacakan kesimpulan yang tadi kita laksanakan wawancaranya. Itu dengan adanya kasus ujaran kebencian ini yang dilakukan oleh Selebgram terhadap masyarakat NTT, kita dapat mengetahui bahwa pentingnya pendidikan Pancasila sebagai langkah menghilangkan rasisme di masyarakat, terutama dalam lalu lintas media sosial yang sebetulnya sudah ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Namun tetap dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kesatuan bangsa. Selain itu diperlukan pendidikan di sebuah institusi yang lebih intensif mengenai pendidikan kebangsaan yang tersistematis dengan kurikulum serta para pengajarnya. Mungkin dari Bapak ada closing statement untuk wawancara pada hari ini Pak. Ya. Kasus selebgram tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa
kita harus hati-hati dalam menyampaikan statement. Di era erupsi digital sekarang ini, jangan mudah terpancing ya, untuk menyalurkan emosi kebencian terhadap satu hal seperti etnis ya, dan juga agama. Nah, itu harus hati-hati, karena itu malah justru sebaliknya di era erupsi digital ini harus banyak melampiaskan hal-hal yang positif, yang sifatnya edukasi, tarbiyah, keilmuan, persatuan, literasi, dan yang positif lainnya. Sebenarnya harus seperti itu, jangan malah yang sebaliknya. Terus kedua, saya ingin mengajak kepada khususnya mahasiswa agar meningkatkan literasi, mau membaca bukan hanya membaca medsos, buku cetak yang bermutu, sifatnya keilmuan, keilmuan, sehingga memperluas pikiran mahasiswa dan akhirnya menambah kearifan, tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu, paham ideologi yang mendorong anak muda untuk radikal. Ya, seperti hate speech itu kan menurut saya kategori radikal. Dia radikal etnik. Radikalisme ini kan macam-macam. Radikal politik, radikal ekonomi, radikal etnik ya, dan radikal agama. Mungkin ada radikalisme yang lainnya. Itu termasuk radikal, karena itu harus segera ditindaki. Dan yang belum melakukan perlu ada sosialisasi, terapi, nilai-nilai seperti kebangsaan, penguatan Pancasila, spiritualitas keagamaan yang moderat, supaya khususnya generasi muda dan juga masyarakat umum itu berwawasan luas, berpikir kritis, bersikap setimbang, dan bertindak bijaksana, sehingga bisa melahirkan kemaslahatan bagi negeri kita. Terima kasih. Oke, baik, sekian. Terima kasih Gus Sofa atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, di mana, Mak? Makan.